Kita kembali pusaka Quran ada di akhir surat ke-27, akhir surat An-Naml, mulai ayat 86. Ayat 86 surat An-Naml. Surat ke-27 ayat 86. Surat An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi. Wan-nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Illa man syaa Allah. Wa kullun atawhu dakhirin. Wa dharal jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Subhanallahilladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar. Hal
tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, kita amati ayat 86. Ini kelihatannya sederhana, tapi kebanyakan orang Islam sangat sulit untuk mengikuti. Alam taro anna ja'alna laila liyaskunu fi. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat. Wanaharo mubsiro, dan siang hari yang menerangi. Ini kalau Rasulullah itu malam hari setelah sholat isya, kalau tidak ada yang sangat penting, misalnya pertemuan dengan para sahabat atau ada sahabat yang ada permasalahan atau perlu dakwah kemana, itu langsung istirahat. Kira-kira tengah malam lebih sedikit kemudian bangun. Bandingkan dengan orang Islam sekarang, rata-rata begadangan sampai jam 11, jam 12 malam, kemudian kehilangan sholat malam. Bahkan banyak yang kehilangan sholat subuh. Banyakkan orang-orang Islam bangunnya jam 6:30, bahkan jam 7. Ini kelihatannya sederhana, tapi sulit sekali ini diamalkan. Itu terbiasa malam hari tidak segera istirahat, cenderung untuk tidak produktif, untuk melihat berbagai macam hiburan. Nah, kebanyakan hiburan itu tidak mendukung keimanan dan keislaman. Coba yang hari Minggu malam kemarin selesai pengajian jam 9 lebih sedikit, mestinya jam setengah 10, jam 10 sudah bisa istirahat. Tapi rata-rata sampai jam 12 lebih, bahkan sampai jam 1, melihat kembang api, melihat drone yang ada di seluruh dunia ini. Nah, kebanyakan yang dilihat itu yang ada di Mekah sekitarnya, ya Al-Buruj, yang seakan-akan menghipnotis dunia. Ini yang menjadikan hidup umat Islam itu kurang bermakna. Hidup di dunia yang sangat sebentar, tapi tidak bisa mencontoh Rasulullah. Makanya kenapa kecenderungannya semakin lama semakin datang ke masjidnya semakin mundur. Sudah hampir komat belum sama datang, ya kan? Padahal kalau misalnya datang lebih awal sholat sunnah, terus apa itu sempat pikir itu, sebetulnya itu waktu-waktu yang sangat bagus. Tapi karena malam hari tidak segera beristirahat, sedangkan tubuh ini kira-kira perlu istirahat malam itu yang wajar sekitar 5-6 jam. Kecuali orang-orang yang sudah terlatih sangat hebat. Sampai dulu misalnya B.J. Habibie, itu biasa malam hari itu tidurnya 3 jam. Zaman Pak Harto juga begitu, sekitar 4 jam. Tapi istirahat siang sekitar 1 jam. Nah, itu kira-kira sehari semalam itu 5-6 jam itu cukup. Tapi seringkali itu tadi malam hari
kerjanya rapat merapatkan syarat dari satu jenis rapat ke rapat berikutnya, juga nggak mengamalkan apa, ya cuma rapat-rapat terus dari satu identifikasi masalah ke masalah yang lain, ya nggak diselesaikan. Lebih banyak dirapatkan daripada diselesaikan masalah itu. Ngurusi administrasi dari satu administrasi yang lain, berarti tidak begitu kelihatan apa itu sih hasilnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mencontoh Rasulullah, misalnya kajian malam setengah 9 atau paling malam jam 9 selesai, terus pulang siap-siap, paling akhir jam 10 sudah tidur, itu jam 2 atau jam 2 lebih sedikit sudah bisa bangun. Itu kira-kira ke masjid tidak terlambat ya. Itu tadi alam yaro anna ja'alna laila liyaskunu fihi wa naharu mubsirah. Jadi kalau siang hari memang untuk bekerja, untuk maisa. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Yang demikian itu menjadi ayat, menjadi tanda, tapi khusus orang yang beriman. Kalau orang yang mengaku beriman, ya banyak. Tapi yang beriman sungguh-sungguh, saya kira tidak mudah. Beriman sungguh-sungguh, misalnya iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kebenaran Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada takdir. Itu saya kira tidak mudah. Seandainya satu saja ada iman kepada Al-Quran dengan sebulat-bulatnya, itu terdorong untuk memahami isi Al-Quran. Di dalamnya lengkap semua. Dari satu saja iman kepada Al-Quran, itu menjadi beres seluruh iman. Tapi realitasnya sangat sedikit orang Islam yang betul-betul iman kepada Al-Quran. Iman pada Al-Quran itu ya betul-betul hidupnya disesuaikan dengan Al-Quran. Nah, kebanyakan bagaimana menyesuaikan? Banyak yang khawatir kalau terpengaruh oleh Quran. Nah, orang beriman kok khawatir kalau terpengaruh oleh Quran. Bahkan seharusnya menyiapkan dirinya 100%, menyiapkan, membersihkan, memurnikan jiwanya agar diatur dengan Quran. Karena Allah berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran ini tidak pernah bisa tinggal, tidak pernah bisa menyentuh pada nurani orang, kecuali betul-betul bersih nurani. Kenapa kalau sudah semakin sering memahami Quran kok tidak tambah imannya? Sepertinya kalis itu nggak bisa masuk. Ya, kalis. Itu kalau misalnya ada benda di situ terlapisi oleh cat atau minyak, kena air, bisa masuk nggak? Nggak bisa kan? Itu karena apa? Karena nggak bersih, nggak jernih. Itu seperti layamas suhu ilal mutahharun. Barangkali sudah biasa, tiap pagi yang memang begitu, gitu kan. Padahal kalau mestinya itu jernih, bersih, hatinya itu semakin termotivasi, semakin terinspirasi. Ya. Masih beberapa menit sebelum Anda sudah terdorong untuk segera berangkat ke masjid. Tapi kalau mau berangkat ke masjid itu kok ada saja. Mau berangkat itu katanya melangkahkan kaki dari rumah itu sulit gitu. Itu kenapa? Tapi kalau misalnya
siapa minggu yang akan datang yang mau ya, digratiskan dengan dana kira-kira habisnya 5 juta, diantar ke Bali 2 hari 2 malam gratis. Berangkatnya minggu malam jam 1 malam. Itu mungkin sampai ada yang berangkatnya sore nunggu di tempat pemberangkatan itu. Kalau perlu nggak tidur semalam nggak apa-apa. Iya nggak kira-kira Bapak? Ini karena sudah terbentuk sekian puluh tahun cara hidup kita. Itu mungkin memang tidak begitu kita sadari bersama. Tetapi sudah sudah terbawa oleh namanya arus kehidupan global, cara hidup secara global ya, yang dikenal dengan New World Order, sistem aturan hidup di dunia. Seakan-akan kalau nggak begitu, itu tidak begitu dianggap modern, tidak dianggap bergengsi. Jadi mengukur seseorang bergengsi atau tidaknya itu bukan karena iman dan amal solehnya, tapi diukur liburannya, turunnya kemana. Ya, kalau belum jauh, dianggap masuk masyarakat biasa, belum kelas atas, belum kelas nengrat atau belum kelas nengratan, masih kelas biasa. Oke, bayauma yunfaku fisur. Nah ini. Dan ingatlah ketika ditiupkan sangkakala. Tahu-tahu sudah ditiup sangkakala. Padahal wayulu likuli humazatil lumazah alladzi jama'a malam wa asdada wa yasabu anna malahu akhlak. Kerjanya sore siang malam semuanya untuk mengumpulkan harta dan begitu-begitu, menganggap hartanya dapat mengekalkan. Padahal hartanya itu hanya habis untuk hura-hura, hartanya habis untuk beli mobil, untuk beli BBM, macet sampai 20 kilo gara-gara ke tempat wisata, waktunya habis. Adakah di antara Bapak Ibu sudah tahu kalau Jogja itu kalau liburan macet, tapi minggu sore malah keluar pakai mobil, diperkirakan jam 6 bisa balik, ternyata jam 11 malam, 11 malam masih belum nyampe di rumah. Itu baru di Jogja. Bapak bisa melihat itu. Yang di Lembang, Bandung, macetnya berapa kilo? Yang jalur ke puncak di Gadok, di Bogor ya. Kemudian di Malang, di tempat-tempat yang lain itu dicek, itu kebanyakan bapak haji, ibu haja. Iya kan? Kenapa kok sudah terpilih haji aja kok nggak terdorong dan nggak merasa kurang apa-apa, tapi nggak paham Quran itu? Lebih enjoy kalau macet-macet ria sampai 20 kilo, dan nanti selfie bangga cerita, alhamdulillah ke Lembang macetnya sampai 20 kilo, bangga sekali. Di jalan sampai berapa? Sampai 8 jam gitu. Cerita itu bangga sekali. Jadi bangganya bukan karena ini alhamdulillah bisa menunaikan tuntunan Allah, bisa mandi, bisa ngamalkan, tapi bangga itu karena ya macet ria tadi. Ya. Nah itu nanti begitu bayauma yunfaku fisur fafazina manfis sama mati wa filha. Nah, maka terkejutlah segala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ila man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Siapa? Yang dikehendaki Allah itu orang-orang
yang memang sejak hidupnya di dunia itu secara totalitas niatkan itu. Jadi mau nanti terjadi yaumul kiamatus sugro, kubro, terjadi yaumul ba'ats, terjadi kumpulkan di mizan, dikumpulkan di mahsyar, kena yaumul mizan, yaumul hisab. Karena sudah hidupnya di dunia memang menyiapkan untuk itu. Hari-hari itu menyiapkan itu. Mimpi tidurnya itu menyiapkan besok di akhirat gitu. Makanya ya sedikit orang yang begitu yang tenang-tenang, karena memang sudah menyiapkan secara totalitas. Nah, kebanyakan orang kenapa begitu ditiup sangkakala itu kok terkejut semua, kaget semua, karena semula nggak yakin, nggak iman. Mungkin juga pernah dengar-dengar ketika di dunia, mungkin waktu persiapan haji atau umroh atau apa, dengar-dengar, cuma dengar-dengar itu. Tapi tidak secara sungguh-sungguh memang menyiapkan diri untuk hidup yang sebenarnya di akhirat. Nah, maka ini illa mansya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Orang yang mengikuti ketentuan Allah. Wa kullu atau dairi, dan semua mereka datang menghadap kepada Allah dengan merendahkan diri, dipaksa. Orang yang semula menjadi super power dunia, yang dulu misalnya orang sehebat Fir'aun, dipaksa mengakui kekuasaan Allah, kemahasaan Allah, walaupun sadarnya ketika menjelang ajal datang. Korun juga begitu. Bapak Ibu pernah dengar nggak super power dunia yang ketika hidupnya hampir seluruh kehebatannya untuk merusak agama Allah. Ada yang sampai sakaratul maut sekian tahun gitu. Pernah dengar kan? Ada yang kemudian satu orang itu kena penyakit yang kemudian tidak boleh ada orang dekat karena khawatir ketularan. Padahal sebelumnya itu super power dunia. Ada juga kan yang kaya raya pemuda dunia itu sampai membiayai perang dunia gitu kan, tapi ternyata matinya bunuh diri. Coba itu terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau apa ya? Kalau di situ itu dikatakan wa kullu atau diri, dan masing-masing dari mereka semuanya itu dipaksa untuk menghadap Allah dengan merendahkan diri. Yang semula ketika jadi pemimpin dunia sampai sekian periode itu kan, dan waktunya sudah turun, sebenarnya tidak mau turun itu, 2 periode masih kurang. Nanti dipaksa oleh sunnatullah, oleh takdir Allah. Jadi walaupun kekuasaan itu terus turun temurun, ya ingin berkuasa terus, tapi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang kekal. Tidak ada yang menjabat di dunia ini selamanya. Maka seharusnya kalau orang yang beriman, seluruh kekuasaannya, seluruh jabatannya itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Bapak Ibu sering lihat kan, para pejabat ketika berkuasa merasa menguasai lahan wilayah, kalau berpuluh-puluh hektar untuk tempat hiburan, untuk tempat tour, untuk tempat pusat-pusat ya kegiatan-kegiatan glamor malam hari,
itu berapa puluh hektar pun terima. Tapi kalau untuk kebaikan, apa untuk masjid, apa untuk ngaji, apa untuk pengajian, itu ibaratnya cuma minta jalan 3 meter, 5 meter, setengah mati sulit. Ini berarti melapangkan jalan ke neraka, menyulitkan jalan ke surga. Padahal di dunia hanya sangat sebentar. Tidak ada 2 jamnya besok di akhirat. Kenapa sampai era seperti itu? Kalau perlu, kalau digunakan untuk tempat-tempat yang tidak memahami Quran, itu disediakan lebar-lebar. Tapi begitu tahu ini mau digunakan untuk tempat kajian, itu tidak begitu lama. Ada saja. Itu nanti ketika menjelang ajal, itu baru betul-betul menyesal. Sekarang mulai muncul kan, ada masjid, ada lembaga pendidikan, yayasan keagamaan, dipersoalkan tempatnya. Padahal sudah berjalan ratusan tahun. Dulu-dulu tak pernah ada dipersoalkan. Digunakan secara umum biasa, tapi muncul dipersoalkan. Yang mempersoalkan bukan pemilik tanah, karena pemiliknya itu Allah gitu kan. Dan digunakan untuk bayi Allah, untuk masjid, dan digunakan untuk lembaga pendidikan Islam. Tapi di mana-mana itu mulai dipersoalkan. Sehingga sering gitu, ini ayo kita bareng-bareng apa? Ini ada masjid yang mau dilelang. Kenapa dilelang? Itu tanahnya sengketa oleh yang punya. Kalau nggak mau beli, nanti masjidnya mau dirobohkan atau akan digunakan tempat macam-macam lah gitu, yang kira-kira itu menjanjikan mendapatkan uang gitu. Hidupnya itu hanya serba uang, hitung-hitungannya itu. Nanti kalau belum mendatangkan uang sekian, kelihatannya itu apa ya? Jelas sekali penglihatannya kalau hitung-hitungan uang itu. Kalau jadi hitung-hitungan akhirat surga itu kok jadi buram itu, nggak gitu jelas itu. Nah, ini kenapa demikian? Keturunan jadi seperti itu. Gitu. Maka itu wa kullun atahu dakili wa tarjibala taksabuha jamidatan bahia tamurru manusaha. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap pada tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Ya sama kan kita nggak merasa kalau bumi ini berputar kan, cuma tahunya kok ada matahari terbit dari timur tenggelam di barat. Itu bukti kalau bumi ini berputar. Nah, gunung itu sebenarnya juga bergerak. Cuma mungkin karena besarnya pergerakannya yang kita menggunakan indera biasa itu akan berbeda kalau yang meneliti menggunakan alat yang hebat. Ya sama kan ketika sudah terbang di atas awan atau 30.000 feet di atas permukaan laut, seakan-akan pesawat itu hanya diam saja. Padahal kecepatannya bisa 900 km per jam. Nanti misalnya setelah berjalan 15 jam, 10 jam sudah di atas benua yang lain. Dia di atas diam saja. Padahal cepat sekali. Nah itu karena perputaran bumi, perputaran matahari, perputaran bulan dan planet-planet yang lain. Itu gunung
yang sebagai pasak bumi untuk menguatkan bumi itu juga berjalan seperti jalannya awan. Cuma awan itu karena tidak sebesar gunung, itu awan kelihatan bergeraknya lebih cepat. Kalau gunung kelihatannya sejak dulu seumur-umur ya di situ saja gitu kan. Tapi ada kan gunung yang sampai terpisah, dipisahkan oleh danau. Nah itu bukti juga bergerak. Kemudian Allahilladzi ataqana kulla syai'. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa kalau orang meneliti bidangnya di BMKG itu kalau terjadi gempa, kemudian ada beberapa tempat gempa kan? Seperti yang besar di Jepang. Dari Jepang itu ya sering sekali. Jadi sudah relatif siap teknologi. Di Indonesia kalau gempa misalnya 4,7, 4,8, seringkali korbannya sudah banyak. Ya, tapi kalau di Jepang kadang sampai 6,5, 7 skala tidak begitu besar korbannya. Kenapa? Karena teknologinya lebih canggih. Sudah jauh-jauh hari mereka menekuni itu. Nah, kenapa kok ada istilah itu perputaran, ada pergeseran lempeng bumi dan itu? Nah, ini yang menekuni bidang itu memahami ayat-ayat yang demikian ini itu menjadi lebih jelas dan akan lebih bagi orang yang beriman akan lebih yakin betapa maha kuasanya Allah itu. Itu teman-teman yang di Aceh misalnya, atau pernah juga di Bengkulu, pernah juga di Bantul, yang besar yang di Aceh, itu bisa lautan sepertinya diguras airnya ke daratan. Pada kapal yang sangat besar tindak di tengah daratan. Ketika tsunami-nya sudah selesai, kapalnya tetap aja di situ, nggak kuat untuk pindahkan ke laut. Akhirnya malah dijadikan museum, tempat wisata di situ. Ya pernah kan suatu ketika atau di jalan raya, jalan Magelang, ada di tengah ada batu yang besar sekali. Batu dari gunung Lawu. Oh, gunung Lawu, gunung Merapi. Cangkringan juga ada. Tapi di jalan Magelang pernah ada kan? Ya. Malah di tengah jalan, malah jalannya tertutup. Itu menunjukkan disebutkan di sini. Itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah kemudian manja'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum bi basa'i yawma idzin aminun. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan lebih baik daripada. Artinya kembali pada Allah dengan iman dan amal soleh. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tenang dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Jadi ini tadi menjelaskan yang ayat 86 tadi. Ketika sangkakala video, semuanya terkejut, semuanya kaget, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lah siapa? Dijelaskan pada ayat 89 itu. Ya. Wahum min fazai yaumaidin aminu.
Mereka itulah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Itu dulu ketika zaman Nabi, banyak Nabi ya yang ditentang dikhianati oleh umatnya. Misalnya ada petir. Petir itu bisa membakar dada tertutup orang yang dolim. Tapi yang Nabi dan para pengikutnya sudah diamankan, sudah dipindahkan dulu. Sama kan ketika kaum A itu kan Nabi dan pengikutnya itu sudah dikeluarkan dari daerah itu. Kemudian setelah Nabi dan pengikutnya sudah pindah dari situ, nah, daerah tempat kaum A itu hujan batu, terjadi hujan puting beliung, batu besar-besar menghancurkan semua. Nah ini nanti terjadi juga. Orang semuanya sampai terjun bingung, kecuali orang-orang yang beriman. Nah ini disebutkan wa'hum fi fajai yawma idzin aminun. Mereka adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Siapa itu tadi? Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, yaitu orang-orang yang kembali yang datang pada Allah dengan kebaikan, iman dan amal soleh. Kalau tidak ada iman yang bersih, yang semata-mata mengesahkan Allah, itu amal solehnya jadi gugur, tidak bisa jadi pahala. Nah, yang dijamin tentram, yang aman dari kejutan dahsyatnya pada hari kiamat itu orang-orang yang iman dan amal soleh. Kenapa ya sekarang ini orang dengan kecerdasannya, keahliannya itu berusaha untuk meminimalisir sewaktu-waktu ada bencana alam. Misalnya berusaha gimana caranya supaya nanti kalau terjadi gempa itu korbannya seminim mungkin. Nah, dibuat aturan-aturan, dibuat sistem gitu kan. Nah, juga ini diprediksi misalnya Gunung Merapi meletus berapa lama, sudah disiapkan ini jalan evakuasinya. Kalau terjadi begini nanti harus menjauh dari pusat Gunung Merapi itu meletus berapa kilo, 4 kilo atau 5 kilo gitu kan. Ada jalur evakuasinya. Itu supaya selamat dari bencana alam. Tapi ini bencana yang akhir dari segalanya, sebesar dari bencana. Tapi kenapa orang kok tidak mau menyiapkan? Kok sedikit sekali yang menyiapkan? Padahal sudah sangat jelas yang aman tentram dari kedahsyatan itu hanya orang iman dan amal soleh. Nah, tapi seakan-akan membaca ayat begini itu hanya seperti baca berita biasa gitu. Tidak tergerak hatinya untuk menyiapkan. Oh nanti akan terjadi begini. Ternyata yang tetap tentram aman pada kelas itu hanya orang yang iman dan amal soleh, sehingga kembali pada Allah dengan penuh kebaikan. Mulai itu kebanyakan orang tidak membaca ayat itu paham. Ya bisa jadi karena yang banyak dibaca itu ya media sosial yang berisi tentang kampanye. Nggak tertarik baca ayat-ayat Quran isinya. Tapi kalau terkait dengan kekuasaan, terkait dengan jabatan, terkait dengan uang, itu meripat itu kok bisa
Orang ngantuk-ngantuk kalau larut malam itu, ya kan? Tapi sing jenenge jak memahami Quran kok langsung dipet itu. Ini kenapa ini? Nah ini barangkali ini perlu diulang-ulang ayat yang begini. Itu tadi ayat 89. Yang 90 kebalikannya. Wa man jaa bisayyi'ah fakubat wujuhuhum finnar. Barang siapa yang membawa kejahatan, maka ya disungkurkan mukanya. Mereka dipaksa untuk masuk ke dalam neraka. Jadi fakubat wujuhuhum finnar, dipaksa untuk masuk ke neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak kamu dibalas melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Itu ketika di dunia orang ditakut-takuti dengan terjadinya krisis, terjadinya bencana alam, terjadinya kekurangan makanan pokok, untuk nakut-nakuti. Tapi yang difirmankan oleh Allah dalam Quran yang pasti terjadi, itu seringkali malah tidak ditakuti, tidak menyiapkan secara sungguh-sungguh. Padahal kalau hanya persoalan makan pokok di Indonesia ini, itu depan rumah, depan masjid ini, sebulan yang lalu belum ada hujan, rumputnya kering kan? Begitu hujan sehari, 2 hari, seminggu 2 minggu, itu jadi cepat sekali tinggi semua. Menunjukkan apa? Itu bumi itu subur dengan disirami air hujan. Nah coba kalau misalnya itu ditaruh pohon serai, setiap setengah meter atau semeter dikasih pohon serai itu, menjelang hujan tiba itu nanti 2 bulan 3 bulan itu sudah panen sering banyak di situ. Iya kan? Karena tanah itu buka sudah sekian bulan kering. Begitu mulai turun hujan ditanami sering. Itu mungkin setiap minggu Jumat untuk minum serai di sini nggak akan habis itu. Iya kan? Nah, saya pernah nyoba dulu yang kebun selatan Puskesmas itu tahun 2009. Semula kan tanah itu rendah seperti sawah selatannya. Kemudian diuruk gemburan dari rumah lama, mungkin lebih dari 30 meter, ditimbun di situ. Bongkar lama, terus turun air hujan. Nah, terus dibelikan bibit serai, ditanam di situ. Itu setiap pengajian minggu malam menggunakan itu tidak akan kurang, nggak akan kekurangan. Bahkan bisa dijual sekian kilo gitu. Padahal hanya berapa? Hanya 500-an meter. Nah, coba tanah yang itu kalau lihat ya, kira-kira tanah yang mau kena tol itu luas sekali kan itu sudah berapa bulan itu nggak dimanfaatkan. Seperti Kidul Pak Agus itu sudah berapa bulan, mungkin bisa 1,5 tahun itu ya. Tapi kita ya itu tanahnya siapa gitu. Oke, kalau gitu kembali ke sini saja ya. Tadi sebenarnya saya ingin kasih gambaran kita itu di Indonesia itu tidak seperti di Eropa. Kalau musim dingin sampai minus 30 derajat, semua tertutup es. Lah itu kalau tidak pakai pemanas nggak bisa hidup. Pakai pemanas biaya tinggi. Ya, pakai tambangnya ada di Indonesia. Maka takut sekali mereka kalau musim dingin.
Nah beda dengan kita kan nggak terjadi musim dingin sampai minus kan, dan nggak seperti di Afrika atau di Asia Barat kalau musim kemarau sampai 9 bulan, 10 bulan nggak turun hujan. Nah, itu kalau pas musim panas itu bisa 50 derajat lebih. Ya panas betul gitu kan. Nggak ada tanam-tanaman kecuali jenis tertentu. Ya itu nggak terjadi di Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia ditakut-takuti? Semuanya ditanami tapi kok beritanya tiap hari, oh ini impor beras berapa juta ton. Ini sebetulnya gimana itu bisa begitu? Nanti aneh kan suatu ketika impor makanan dari Timur Tengah gitu. Dan Timur Tengah itu pada pasir, kok malah impor ke Indonesia gitu? Apa nggak lucu gitu? Bersama Indonesia gudangnya tambah. Oh apa tambah Indonesia itu punya? Nah suatu ketika impor ya olahan dari tambang itu ngeri kan. Nanti kalau jualnya ke sana mentah mungkin 30 dolar di sana. Nanti ketika bawa masuk sudah menjadi 90 atau 120 dolar. Lipat berapa kali? Mungkin sudah lipat 5 kali, mungkin 4 kali. Oke, lebih baik kita selesaikan ini aja. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah Alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa an atluwal Qur'an. Wa an atluwal Qur'an. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa qul innama ana minal munzirin. Wa man dhalla fa qul innama ana minal muslimin. Wa qulil hamdulillah. Wa qulil hamdulillah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Sayurikum ayati fata'rifunaha. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ya, ayat 91. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Aku maksudnya aku Rasulullah yang menerima wahyu ini. Ya, Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan, ya pemilik negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu. Ya ini karena Al-Quran ini termasuk surat An-Naml, surat Makkiyah, diturunkan
Nabi dan para sahabat masih tinggal di Mekah. Nah, maka untuk memudahkan perjanjiannya, demi Allah yang menguasai kota ini, kota Mekah. Nah, yang di kota Mekah itu Allah menjadikannya suci dan kepunyaan Allah segala sesuatu. Nah, terus wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah supaya termasuk orang-orang yang muslim, yang secara totalitas menyerahkan diri pada Allah. Jadi di sini ini yang pertama diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah yang mempunyai kota Mekah, yang kota Mekah itu dijadikan tempat yang suci, dan itu semuanya adalah milik Allah. Dan Nabi diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada semua orang yang mau, supaya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang yang muslim. Wa an atluwal Qur'an, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Ini kenapa pakai istilah atluwa, tilawah ya. Jadi kalau atluwa, tilawah itu membaca, tapi dengan mengangan-angan maknanya ya, memikirkan isinya. Dan cuma ketika di Mekah, orang-orang Mekah semuanya berbahasa Arab. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, sehingga ketika Nabi membacakan wahyu, membacakan Al-Quran, mereka ngerti isinya gitu. Berbeda dengan kita, karena bahasa asli kita bukan bahasa Arab. Kalau hanya dibaca, itu belum tentu ngerti isinya. Makanya kenapa perlu dibersamai, perlu didampingi supaya ngerti isinya. Maka wa an atluwal Qur'an, dan Nabi diperintah untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka pamanin tada fa'inama yang tadi nafsi. Sebagian manusia ketika sudah dibacakan Al-Quran, maka dia mendapat petunjuk. Maka petunjuknya itu untuk dirinya sendiri. Banyak kan orang-orang kafir yang semula kerasnya luar biasa. Masih ingat kan bagaimana Umar bin Khattab masuk agama Islam? Kerasnya bukan main kan? Bahkan mau ingin membunuh adiknya. Tapi begitu dengar suara dibacakan surat Toha, langsung kelopak-kelopak masuk Islam. Itu tokoh-tokoh kafir musyrik ketika kalah perang Badar, sebagian besar dari mereka jadi pahlawan perang, mengutus orang-orang yang terhebat dari segi kecerdasannya, kemampuan bahasa Arab, sastranya, supaya negosiasi dengan Rasulullah. Nah, pas datang di Masjid Madinah, Rasulullah pas sholat dengan umat Islam, sholat maghrib, baca Quran, bacanya dengan keras. Yang dibaca itu surat yang intinya. Coba, itu yang kamu sembah selain Allah, itu apa ada andilnya ketika menciptakan langit bumi dan seisinya itu? Mereka andilnya apa? Paling bahasanya nek saiki lagi bangun, pun andilnya apa andil semen, apa andil teroboh, atau andil apa? Itu tanya pada orang-orang yang kamu sembah selain Allah itu, ada andil apa tidak? Itu karena yang itu satu orang-orang yang ahli bahasa, rasa baca sangat tinggi, dengar bacaan Rasulullah itu, dia langsung tersungkur sujud, langsung menyatakan keislamannya pada Rasulullah, baca syahadat.
Itu orang-orang cerdas dulu begitu. Makanya setelah perang Badar kan terus banyak sekali yang memeluk agama Islam kan. Nah maka digambarkan di sini pamani tada, barang siapa mendapat petunjuk, fakinama yang tadi nafsi, maka sesungguhnya petunjuknya itu untuk dirinya sendiri. Waman dola fakul innama ana minal mundiri. Dan orang-orang yang tetap dalam kesesatan, katakanlah sesungguhnya aku tidak lain hanyalah salah seorang yang memberi peringatan. Jadi kalau diajak memahami Quran belum mau, ya nggak apa-apa, diajak terus saja. Kalau sebelum meninggal ada waktu sekian lama untuk bertobat, alhamdulillah. Tapi sampai menjelang aja tetap nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kita kewajiban nyampaikan sudah ditunaikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi. Dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, ayatihi. Wa ta'rifunaha, maka misalnya kamu akan mengetahuinya, memahaminya. Ya bagi orang-orang yang memang cermat, teliti, cerdas, yang memahami. Bahwa Rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi namanya iman amal soleh. Asalnya iman itu betul-betul bersih. Ya, takutnya hanya pada Allah semata, mengesahkan Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak dicampur dengan yang lain. Itu amal solehnya semua dinilai pada Allah, sehingga nanti kembali pada Allah dengan membawa kebaikan. Nah sebaliknya, kalau campur-campur dengan kekufuran, dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan, itu perbuat baiknya itu tidak bisa jadi pahala, tapi habitat akmaluhu, ya, pahalanya terhapus karena dibatalkan melalui berbagai macam dosa besar tadi, ya, kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, dan yang lain-lain. Ini sudah selesai surat An-Nahl. Insya Allah besok pagi kita mulai surat Al-Qasas. Ini tinggal satu surat lagi, surat ke-29 sudah akan selesai 16 juz. Dan surat Al-Qasas isinya kisah-kisah semua. Hanya ada 88 ayat. Mudah-mudahan kita lancar, mudah memahami. Jadwal nanti malam di Masjid Taqwa di Kaki Rasul, ya, di Masjid Besar Kaki Rasul di Taqwa. Sholat isya bisa berjamaah di sana, bisa sholat isya berjamaah di masjid masing-masing. Insya Allah nanti kita ketemu di sana. Terima kasih, semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Semoga betul-betul Allah menunjukkan pada kita yang benar adalah kebenaran dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya, dan yang salah adalah kesalahan dan diberikan kemampuan untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa salatul maghfirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.